Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Ahkam As-Siyam wal Adab Al-Ain, ringkasan-ringkasan yang berfaedah yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar puasa dan adab berhari raya. Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat yang kita bahas pada pertemuan sore hari ini adalah tentang ahkamul Aid, hukum-hukum yang berkaitan dengan Aid dan adab-adabnya. Maka di sini ada dua pembahasan. Yang pertama tentang hukum salat Aid. Kemudian yang kedua, adab yang berkaitan dengan salat Aid. Pengertian dari salat Aid, dia dinamakan sebagai Aid karena dia terus berulang setiap tahun. Ini kenapa ini disebut sebagai Aid? Karena dia akan terus menerus ya'udu wa yatakarrar, terus kembali dan berulang setiap tahun. Dikatakan pula Yaumul Aid, hari Aid, karena orang-orang itu kembali merasakan kebahagiaan pada hari tersebut, kembali merasakan bahagia di hari tersebut. Ini Aid. Kenapa dia dinamakan sebagai Yaumul Aid, hari yang kembali? Karena dia akan kembali terus berulang setiap tahunnya, dan orang-orang kembali merasakan kebahagiaan pada hari tersebut. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka semua orang merasakan kebahagiaan di hari tersebut. Hari di mana kaum muslimin merayakan kebersamaan, kebahagiaan dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hukum salat Id. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat Id. Jadi ada beberapa pendapat dari para ulama tentang hukum sholat Id. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Wasahih, dan yang sahih annaha wajibah ala kulli muslim wa muslimah. Yang sahih, dia itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ini yang sahih, yang lebih kuat. Jadi ada yang mengatakan sholat Id ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, karena sholat yang wajib itu hanya 5, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sisanya sholat sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, ketika ada yang bertanya tentang sholat yang Allah wajibkan, maka beliau menyebutkan sholat 5 waktu. Kemudian sahabat yang bertanya tadi bertanya lagi, apakah ada yang lain
maka kata Nabi SAW, la illa anta tatawwa, tidak ada kecuali kamu mau menambah dengan sholat tatawuf. Ini diantara pendapat yang mengatakan sholat id hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun oleh penulis di sini, Syekh Khalid Al-Juhani, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menyebutkan wasahihu, dan yang lebih kuat, lebih sahih menurut beliau, annaha wajibah. Dia hukumnya wajib ala kulli muslimin wa muslimah, bagi setiap muslim dan muslimah. Di hadis Ummu Atiyah, berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya, yang mana beliau berkata, umirna, kami diperintahkan, an nahruja, untuk keluar kemana? Keluar melaksanakan salat id. Fanukhrija khayyadha wal awatiqa, maka semuanya keluar. Wadawatil hudur, pokoknya semua yang haid, yang masih dipingit dan yang lain semuanya keluar untuk menyaksikan yaum al-id. Wa amal khayyat, adapun wanita-wanita yang haid, fayashhadna jama'atal muslimin, maka mereka hanya menyaksikan perkumpulan atau berkumpulnya kaum muslimin di dalam melaksanakan ibadah salat. Wa dakwatahum, dan melihat dakwah mereka, melihat syiar mereka, mendengarkan faedah-faedah di sana. Wayantazilna musallahum, dan mereka menjauh dari tempat-tempat salat. Ini wanita yang haid dan nifas, hadir tapi tidak ikut salat. Maka dari hadis ini wajhu dalalah, sisi pendalilan kenapa dikatakan aid atau hukum sholat id itu wajib, karena Nabi SAW memerintahkan wanita yang haid dan nifas untuk hadir. Jadi yang haid dan nifas saja diperintahkan untuk hadir, apalagi yang tidak dalam keadaan haid dan nifas. Sholat id ini sisi pendalilan bahwasanya hukum sholat id adalah wajib, karena yang tidak sholat saja diperintahkan untuk menghadirinya, apalagi yang dia dalam keadaan sholat atau dalam keadaan diperbolehkan atau diperintahkan melakukan sholat. Ini wajhu istidlal yang dibawakan oleh beliau. Di sana ada wajhu istidlal yang lain. Apa itu? Bahwasanya jika bertemu sholat id dengan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sebagaimana kita ketahui itu gugur. Jadi nggak perlu lagi sholat Jumat. Dan tidak ada yang bisa menggugurkan sesuatu yang wajib kecuali sesuatu yang wajib pula. Ini kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga dari sini beliau Syekh Khalid Al-Juhani, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, membawakan bahwasanya yang sahih menurut beliau, yang lebih kuat, itu hukumnya adalah wajib. Meskipun kita tidak menutup di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan dua-duanya kuat. Yaitu yang mengatakan sunnah muakkadah, kemudian yang mengatakan wajib. Ini semuanya mereka memiliki dalil yang kuat. Dan di dalam masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka yang kita cari adalah yang paling dekat dengan sunnah Nabi SAW, yang paling dekat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Terlepas dari dia hukumnya sunnah atau hukumnya wajib, maka kita lihat Nabi SAW mengerjakan ataukah tidak. Nabi SAW mengerjakannya. Para sahabat mengerjakannya atau tidak? Para sahabat mengerjakannya. Maka cukuplah bagi kita melihat Nabi SAW mengerjakannya, cukuplah bagi kita melihat para sahabat mengerjakannya untuk kita ikut mengerjakannya. Karena ada orang yang mengatakan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, untuk apa? Untuk meninggalkannya. Jadi ketika datang perintah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia diteliti, ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Oh, hukumnya sunnah, akhirnya dia tinggalkan. Bukan seperti itu sikap seorang yang berusaha mencontoh dan meneladani Nabi SAW.
Terlepas dari perbedaan pendapat antara wajib atau sunnah, maka yang kita lihat adalah Nabi SAW mengerjakan, maka hendaknya kita mencontohnya. Ini sikap yang benar. Lalu kenapa di sana muncul perbedaan? Ini wajib, ini sunnah. Ini untuk menyikapi uzur di sana. Jadi ada hal lain. Kenapa para ulama menjelaskan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah? Karena ada konsekuensi yang lain di sana. Jadi bukan masalah mengerjakan atau tidaknya, tapi konsekuensinya. Kalau dia wajib ketinggalan, maka diqadha. Tapi kalau sunnah ketinggalan, tidak qadha. Di sini masalahnya. Di sini yang jadi bahan pembahasan. Kemudian kalau dia wajib, misalkan kalau dia wajib ketinggalan, maka dia berdosa. Gimana kafarahnya? Maka ini yang dibahas oleh para ulama ketika berbeda pendapat tentang hukum suatu masalah wajib ataukah tidak, konsekuensi yang terjadi setelah perbedaan pendapat tersebut. Namun semuanya sepakat bahwa sholat id ini adalah sholat yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Maka kita hendaknya dalam bersikap, sikapi ini adalah sholat yang dicontohkan oleh Nabi SAW, terlepas wajib ataukah tidak, maka kita mengerjakannya. Sama seperti khutbah Id. Khutbah Id, Nabi SAW ketika berkhutbah, beliau menyampaikan kita akan berkhutbah, yang mau mendengarkan silakan, yang mau pergi silakan. Tidak ada kewajiban untuk duduk mendengarkan khatib khutbah pada yaum Id. Tidak ada kewajiban. Ikut sholat kemudian pergi, tidak masalah. Seperti itu. Jadi dibebaskan. Namun di sana ada hal lain. Duduk mengambil faidah, duduk mendengarkan nasihat, menguatkan keimanan, kita akan banyak mengambil manfaat. Seperti itu sikap seorang mukmin. Yang Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk apa? Senantiasa berusaha mencari yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u. Berusaha untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri. Jadi cari kebaikan, cari keberkahan dengan mengikuti, mencontoh dan meneladani Nabi SAW. Allah Ta'ala. Itu hukum sholat id. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan beliau di sini menyebutkan yang sahih hukumnya adalah wajib, meskipun kita nggak menutup di sana ada yang menyatakan hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya banyak ditanyakan atau dipertanyakan di dalam sholat id, yaitu masalah adzan untuk sholat id. Apa hukum adzan di dalam sholat id? Ada enggak adzan di dalam sholat id? Apa sih adzan itu? Apakah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kita dengar setiap hendak sholat atau setiap masuk waktu sholat? Apakah adzan seperti itu dimaksud? Kalau adzan seperti itu yang dimaksud, yang khusus seperti itu, maka sebelum sholat id itu tidak ada adzan seperti itu. Ada adzan yang seperti itu. Ada adzan yang biasa kita dengar, sebelum sholat subuh, sebelum sholat zuhur, sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib, dan sholat yang lain. Ada adzan yang biasa kita dengar. Sholat id ada adzan? Tidak ada. Adzan yang seperti itu tidak ada. Sepakat para ulama. Jadi ajma' ahlul ilm ala annahu la adzan wa la iqamah li sholatil id. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah di dalam sholat id. Sepakat semuanya. Tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Oke. Kalau adzannya itu pemberitahuan, bukan seperti adzan seperti biasa. Bukan seperti adzan yang kita kumandangkan setiap hendak sholat 5 waktu. Tapi dia bertakbir, mengeluarkan suara, kemudian memanggil ya jamaah, ya sholat atau as-sholatu jami'ah. Jadi untuk menyeru, memanggil. Ada enggak? Kalau adzan yang seperti ini maksudnya adzan juga, nida atau panggilan. Ada enggak? Maka jawabannya yang seperti ini juga tidak ada. Nah, seperti ini tidak ada. Jadi kalau misalkan mau sholat id, kalau di kita nih biasanya ada bilalnya, ya kan? Nah, itu tidak ada, tidak disyariatkan.
Jadi wala yusra al-munadah lah, tidak disyariatkan ada orang yang memanggil untuk melakukan sholat. Seperti mengucapkan apa? As-salatu jami'ah, sholli salat Idul Fitri jami'ah rahimahullah. Tidak disyariatkan. Tidak ada contoh dari Nabi SAW, tidak ada contoh dari para sahabat radhiyallahu ta'ala. Jadi gimana kalau mau sholat? Imam datang, istau wa'tadilu, istau sufakum, sudah selesai. Imam mengarahkan jamaahnya, ayo bangun, luruskan rapatkan shaf, hadap arah kiblat, takbir, sholat, selesai. Tidak ada acara-acara panjang lebar tinggi. Seperti itu. Ini tata cara sholat Id. Yang pertama, Id, dinamakan Id karena dia hari yang terus berulang setiap tahun. Apa yang berulang? Kebahagiaannya berulang setiap tahun, momentumnya berulang setiap tahun. Kemudian hukum sholat Id yang sahih di sini disebutkan adalah wajib karena Nabi SAW memerintahkan semuanya untuk keluar menghadirinya meskipun nggak sholat sekalipun. Kemudian apakah azan? Ada sebelum sholat Id? Maka sebelum sholat Id tidak ada azan, tidak ada iqamah, dan tidak ada panggilan-panggilan yang lainnya. Ada panggilan-panggilan yang lain, tidak disyariatkan. Tapi kalau misalkan habis subuh diumumkan nanti insya Allah kita sholat di sini, boleh nggak? Nggak masalah. Memberitahukan tempat sholat nggak masalah, diperbolehkan. Tapi kalau misalkan mau sholat dipanggil, ada apa namanya, orang yang secara khusus berdiri padahal jamaahnya sudah hadir semua, kemudian dia memanggil-manggil seperti itu, maka ini tidak ada contohnya atau tidak disyariatkan. Kenapa? Li'adami subuti dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut tidak datang dari Nabi SAW. Dari para sahabat juga enggak. Ini azan dan iqamah. Selanjutnya, kapan sholat Id itu dilakukan? Maka para ulama bersepakat bahwasanya waktu sholat Id itu dimulai dari masuknya waktu duha. Itu kapan? Matahari meninggi setinggi tombak, atau waktu seseorang sholat syuruk, itu udah mulai awal waktu bisa digunakan untuk sholat Id. Jadi setelah matahari terbit kemudian meninggi setinggi tombak, yang orang udah boleh sholat, maka itu adalah waktu di mana seorang boleh melaksanakan sholat Id. Sampai kapan? Sampai sebelum zawal, sebelum zuhur. Ini waktu sholat Id. Artinya apa? Sholat Id ini waktunya sama seperti waktu sholat duha. Orang sholat Id jam 10 boleh nggak? Boleh. Sholat Id jam 11 boleh? Boleh. Sholat Id. Jadi waktu sholat Id ini adalah waktu sholat duha. Kemudian apakah di dalam sholat Id ada sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya? Tidak ada. Datang, duduk, sholat Id, pulang, itulah sholatnya. Tidak ada tahiyatul musola, tidak ada. Datang ke musola, sholat sunnah 2 rakaat dulu, kemudian duduk nunggu sholat Id, tidak ada. Ada seperti itu. Jadi waktunya sholat Id, datang, takbir di jalan, kemudian duduk, nunggu imam datang, begitu imam datang, berdiri, sholat, selesai sholat, imam khutbah didengarkan khutbahnya, atau ada khotib yang khutbah didengarkan khutbahnya, selesai, pulang. Sudah selesai. Ini di dalam sholat Id. Tidak ada sholat sunnah qobliyah maupun sholat sunnah ba'diyah. Kemudian bagaimana tata cara sholat Id? Maka tata cara sholat Id dia dilakukan 2 rakaat. Ijma'ul ulama, dengan kesepakatan para ulama. Dan sifatnya seperti sifat sholat yang lain, dengan tata cara yang telah kita ketahui. Cuman bedanya ada tambahan takbir setelah takbiratul ihram dan takbir pada rakaat yang berikutnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah SAW kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat wa fil tsaniyah 5. Pertama 7 takbir,
Kemudian yang di kedua, rakaat kedua itu ada 5 takbir. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Selebihnya sama, doa istiftahnya sama, kemudian sujud sama, duduk tasyahud sama, bacanya sama semua. Tidak ada beda, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya apa? Adanya takbir tambahan. Takbir tambahan. Kemudian hal yusra, apakah disyariatkan zikir tertentu antara takbir-takbir yang tadi dilakukan? Apakah ada bacaan-bacaannya? Maka tidak ada bacaan-bacaan tertentu di antara takbir-takbir tadi. Yang pertama, rakaat pertama misalkan Nabi SAW bertakbir berapa kali? 7 kali. Apakah ada bacaan-bacaan tertentu antara takbir-takbir tadi? Tidak ada. Cuma takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Habis itu baca Al-Fatihah, baca surat, lanjut seperti biasa. Kemudian dengan apa imam itu membaca ketika sholat id? Apa maksudnya? Nabi SAW mencontohkan di dalam sholat-sholatnya untuk membaca surat-surat tertentu. Meskipun pada asalnya surat apapun atau ayat apapun boleh dibaca di dalam sholat. Namun ketika seseorang mengikuti dan mencontoh Nabi SAW dengan tujuan mencintai sunnah beliau, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat, pahala double, pahala ibadah dan pahala mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka disukai setelah membaca surat Al-Fatihah itu membaca surat Al-A'la di rakaat yang pertama, kemudian surat Al-Ghashiyah di rakaat yang kedua, atau dengan surat Al-Qamar dan surat Qaf sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW yaqra'u fi idaihi wa fil jum'ah bisa bihisma rabbikal a'la. Nabi SAW membaca dalam sholat id dan sholat Jumat, apa yang dibaca? Sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasiyah. 2 sholat. Yang pertama sabbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat yang kedua hal ataka hadisul ghasiyah. Ini Nabi SAW. Apakah wajib? Tidak, tapi disukai. Tidak, tapi disukai. Kemudian bagaimana cara membacanya? Maka para ulama bersepakat bahwasanya di dalam membacanya yujhar, dijaharkan, dikeraskan bacaannya fi sholat id, di dalam sholat id. Kemudian terkadang karena sholat id itu di tanah lapang, orang berkumpul di suatu tempat, ada yang masbuk. Maka bagaimana hukum orang yang masbuk di dalam salat id? Maka barang siapa yang menjumpai imam tasyahud, maka dia duduk langsung bersama dengan imam. Kemudian setelah selesai, maka dia bangkit dan menambah. Caranya sama seperti cara salat id yang seperti biasa, 2 rakaat dengan takbir-takbirnya. Jadi kalau masbuk, maka dia menambah seperti kalau kita sholat berjamaah masbuk, kita nambah. Sama seperti itu, biasa. Jadi misalkan datang ke masjid, imam sudah tasyahud, langsung takbir, Allahu Akbar, ikut duduk tasyahud, kemudian ketika imam salam, dia langsung berdiri, menambahnya. Seperti itu. Kemudian, jika dia tidak menjumpai, kalau dia nggak menjumpai, maka dia mengqadha'nya. Maksudnya mengqadha'nya itu apa? Dia sholat sendiri, nggak ikut berjamaah bersama imam.
Kaifa qada' salatul Id liman fatat? Bagaimana cara mengqada' salat Id jika dia terluput? Orang terlewat salat Id itu ada dua keadaan. Orang terlewat salat Id ada dua keadaan. Pertama, terlewat jamaah, dia bisa sholat sendiri. Yang kedua, kelewat waktunya. Kalau kelewat waktunya, diganti di keesokan harinya. Dua keadaan. Yang pertama, kelewat jamaahnya, dia datang, jamaah sudah selesai, maka dia mengerjakan sendiri, bisa. Kalau misalkan dia habis subuh tidur, misalkan ketiduran, capek, misalkan semalaman bagi-bagi zakat, misalkan. Kan zakatnya wajibnya kapan? Malam Id, misalkan. Wah, dia bagiin ke seluruh kota, gitu kan. Dia keliling-keliling, capek. Akhirnya habis sholat subuh, niat dia istirahat bentar, setengah jam, misalkan gitu. Nanti ternyata bangun-bangun jam 2, gitu. Bangun-bangun zuhur, gitu. Lewat dia waktu sholat Id. Maka kapan gantinya? Besok harinya. Diqadanya di besok harinya. Hari keduanya. Kenapa? Karena waktu sholatnya itu apa? Ketika matahari terbit sampai sahur. Seperti itu. Kemudian barang siapa yang terlewat dari melakukan sholat Id, maka hendaknya dia melaksanakan 2 rakaat seperti sifat yang disebutkan. Karena dari Anas bin Malik, di rumahnya di pelosok, kemudian dia nggak bisa hadir sholat Id di hari tersebut karena nggak tahu. Kemudian akhirnya beliau pun karena nggak bisa hadir pada waktunya, misalkan terlewat waktu sholat Id karena beritanya juga nggak sampai kemungkinan dan seperti itu. Akhirnya diqadha dan beliau memerintahkan maulahu, para pembantunya atau budak-budaknya, Abdullah bin Abi Utbah, kemudian sholat bersama dengan mereka. Jadi tetap sholat. Artinya apa? Ketika sholat Id itu sudah masuk waktunya, meskipun dia terlewat, maka tetap dia melaksanakan sholat tersebut, meskipun dengan mengqadhanya. Kemudian jika Id bertemu dengan hari Jumat, maka para ulama memperbolehkan untuk mencukupkan dengan salah satu dari keduanya. Mencukupkan salah satu dari keduanya. Allah Ta'ala. Selanjutnya, bahasan yang berikutnya tentang adab-adab berhari raya. Di pengertian hukum dan cara mengerjakannya. Sekarang adab-adabnya. Yang pertama, adab di dalam berhari raya. Pertama, mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id. Ini pastikan udah bayar zakat, udah mengeluarkan zakat sebelum sholat Id. Kemudian yang kedua, mandi untuk sholat Id. Mandi untuk sholat ini, mandi bersuci untuk sholat Id, dan ini adalah hukumnya sunnah. Ada seseorang yang bertanya kepada Ali tentang mandi. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ightasil kulla yaumin in syi'ta." Mandi saja setiap hari jika kamu memang mau. Maka orang lain pun berkata, bukan itu yang aku maksud, tapi mandi yang diajarkan oleh Nabi SAW, mandi yang disunahkan oleh Nabi SAW. Jadi ada orang datang kepada Ali dan bertanya, kapan aku harus mandi? Mandi aja setiap hari, silakan kalau kamu mau, kan seperti itu. Tidak ada yang larang mandi setiap hari. Tapi yang dia maksud mandi yang ibadah,
hadir ibadah itu kapan saja. Maka beliau pun menyebutkan yaumul jum'ah, pada hari Jumat, yaumul arafah, hari Arafah, yaumun nahar, hari nahar, idul adha, yaum al-fitr, dan sebelum sholat idul fitri. Ini adalah hari-hari atau mandi-mandi yang disunahkan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi sunnah yang kedua mandi. Kemudian yang ketiga memakai pakaian terbaik. Memakai pakaian terbaik. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi SAW memakai pakaian Id dengan pakaian terbaiknya beliau. Dia memakai apa? Burdah hamra, pakaian yang berwarna merah, pakaian bagusnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk memakai perhiasan-perhiasan kita, maksud perhiasan ini pakaian-pakaian yang bagus kita ketika mengerjakan ibadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala senang melihat kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya, kita tampakkan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, niatnya syukur, bukan pamer. Bersyukur kepada Allah, memberikan saya kenikmatan, Allah berikan saya pakaian bagus, maka agar pakaian ini menambah pahala bagi saya gunakan untuk ibadah ketaatan kepada Allah. Bukan apa? Untuk membangga-banggakan diri di hadapan manusia, bukan, tapi untuk menampakkan syukur kita kepada Allah. Punya mobil mewah dipakai untuk sholat, boleh, malah bagus jika niatnya apa? Syukur kepada Allah, Allah memberikan kenikmatan kepada dia, maka dia gunakan kenikmatan yang dia rasa terbaik untuk momen-momen terbaik dia, lakukan ketaatan kepada Allah, menunjukkan syukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau memberi aku mobil yang bagus ini, maka aku bawa mobil ini untuk melakukan ketaatan kepadamu. Boleh. Tapi kalau niatnya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, oh, aku punya ini, aku punya itu, maka ini tidak diperbolehkan. Ini beda hukumnya. Meskipun kelihatannya sama di pandangan manusia, sama-sama menggunakan sesuatu yang mewah, tapi yang satu niatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kenikmatan, dibawa kenikmatan tadi di dalam tempat-tempat yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini maksudnya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau niatnya pengen dilihat oleh manusia, pengen ditinggikan, pamer dan sebagainya, maka ini diharamkan. Selanjutnya, yang keempat, sebelum sholat Id, makan terlebih dahulu. Makan kurma tentunya yang disunahkan oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW la yaghdu, tidak keluar yaumul fitri hatta yakul tamar, tidak keluar sholat sampai makan beberapa kurma. Makan kurma boleh nggak? Boleh. Opor boleh nggak masalah. Intinya apa? Makan terlebih dahulu. Dia makan terlebih dahulu, bukan kurmanya. Tuh, kenapa bukan kurmanya? Karena untuk menunjukkan bahwa kita itu benar-benar sedang tidak berpuasa. Yaumul fitr, hari berbuka, maka kita disunahkan untuk berbuka. Kalau ada kurma, alhamdulillah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau enggak, maka jangan sampai tidak makan. Karena tunjukkan kita berbuka. Dan di dalam riwayat ya'kuluhunna witran, Nabi SAW makan kurma ganjil. Ganjil itu bebas, mau 3, mau 5, mau 7 ganjil. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan makhraja Rasulullah SAW, Nabi SAW tidak keluar yaumul fitr, pada hari fitr, hatta ya'kula, sampai beliau makan tamarat, kurma, salasan au khamsan au sab, kadang makan 3, kadang makan 5, kadang makan 7, intinya makan dalam hitungan ganjil. Kemudian yang berikutnya sunnah takhirul fitr fi idul adha. Kalau yaum idul adha, sunnahnya malah mengakhirkan makannya, sholat dulu baru nanti makan. Kenapa sholat dulu baru makan? Agar bersegera, karena yaum adha
kerjaan banyak di sana. Jadi bersegera sholatnya, habis itu bisa melakukan acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, dari Buraidah radhiyallahu taala beliau berkata, karena Nabi SAW, bahwa Nabi SAW la yakhruju yaumal fitri, enggak keluar pada hari Idul Fitri hatta yat'am, sampai beliau makan. Wala yat'amu yaumul adha hatta yusalli, dan beliau tidak makan pada Idul Adha sampai beliau sholat. Bedanya di situ. Segera sholat kemudian makan. Ini Idul Adha. Kalau Idul Fitri makan dulu baru sholat. Kemudian yang berikutnya, disukai untuk memperbanyak sedekah pada hari Aid. Disukai memperbanyak sedekah di hari Aid. Jadi bagi-bagi duit misalkan itu. Itu adalah sesuatu yang disukai sejak zaman Nabi SAW, diajarkan, dicontohkan, dan disunahkan pada zaman Nabi SAW. Kenapa? Memperbanyak sedekah. Karena mereka yaqul, Nabi SAW berkata, tasaddaqu pada yaum al-Id, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi SAW kana yakhruju yaumal adha wa yaumul fitr. Nabi SAW itu keluar pada yaumul adha, keluar pada yaumul fitr, kemudian bertemu dengan para sahabat, sholat di musola. Kemudian beliau mengatakan tasaddaqu. Kasih dorongan semangat untuk banyak bersedekah pada hari tersebut. Seperti itu. Ini sunnah di hari raya. Selanjutnya yang berikutnya adalah pergi ke tempat sholat dari jalan yang berbeda, berangkat dan pulangnya berbeda. Ini sunnah. Berangkat ke tempat sholat Id, jalannya pas berangkat dan jalannya pas pulang itu berbeda. Bahwa Nabi SAW disebutkan di dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau khalafat tariqah, beliau membedakan jalannya, jalan berangkat dan jalan pulang. Sebagaimana hadis Abu Hurairah juga, Nabi SAW kita kharaja yaumal Id, ketika keluar pada hari Id, di tariq, suatu jalan, raja fi ghairihi, maka pulang pada jalan yang lain. Ketika jalan di sebelah sini nanti misalkan, maka pulangnya jalan sebelah sana. Jadi beda antara jalan berangkat dan jalan pulang. Kemudian disunahkan berangkat sholat Id masian, jalan kaki, itu sunnah. Jalan ke tempat sholat Id masian, jalan kaki. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah Nabi SAW, at-tahruja ilal idi masian, engkau keluar untuk melaksanakan sholat Id dengan jalan kaki. Wa antakula syai'an qabla an tahruja, dan engkau makan terlebih dahulu sesuatu, apapun, pokoknya makan dulu qabla an tahruja, sebelum engkau keluar. Nah, ini sebagai dalil boleh makan apapun, enggak harus kurma, mau opor, mau lontong, mau apapun silakan. Yang ada silakan. Yang penting makan terlebih dahulu. Ini sholat. Kemudian adab yang berikutnya, wanita-wanita juga diperintahkan untuk keluar menyaksikan sholat Id. Tapi perlu diperhatikan, ini beda di antara laki-laki sama wanita. Beda laki-laki sama wanita. Laki-laki diperintahkan untuk berhias, tapi kalau wanita tidak boleh berhias. Beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagi laki-laki ketika hendak melakukan ibadah, apa kata Allah? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kalian, pakaian yang bagus kalian ketika pergi ke masjid. Tapi kalau wanita malah tidak boleh berhias.
menampakkan perhiasan-perhiasannya, nggak boleh apa memperlihatkan perhiasan-perhiasannya, nggak boleh memakai wangi-wangian. Kalau laki-laki disukai pakai parfum, pakai wangi-wangi, itu yang membedakan antara laki-laki dan wanita. Kenapa? Karena untuk menghindari adanya fitnah, menghindari adanya hal-hal yang dibenci di sana. Kemudian disunahkan pula takbir pada ayyam al-Id. Pada hari-hari Id disunahkan untuk bertakbir. An-Zuhri rahimahullah, anna Rasulullah SAW kana yakhruju yaumal fitri fayukabbir hatta ya'ti musalla wa hatta yaqdiya shalah. Waktunya habis. Dari Zuhri, Nabi SAW itu keluar untuk melaksanakan sholat pada hari Fitr, dan beliau bertakbir sampai melaksanakan sholat. Nah, mungkin ini yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Dengan ini, alhamdulillah kita menyelesaikan bahas kitab yang telah kita baca, yaitu Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Ahkam As-Siyam wal Adab. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum